Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri tanjawatin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan yang mungkin memiliki kepercayaan yang lainnya. Yang sudah kenal, terima kasih telah menonton lagi video kali ini. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Uzair Hasan Hidayatullah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di kali ini saya akan memaparkan dari hasil diskusi yang pertemuan ketiga yaitu dampak-dampak korupsi. Nah, dari sampean yang sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari pengertian korupsi dan lain-lain itu, sekarang ini yaitu yang dampaknya. Dampak-dampak korupsi. Dampak-dampak korupsi itu ya, dari korupsi itu terdapat dampak-dampaknya. Ya, dampak-dampaknya ada banyak. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek atau ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, itu dampak-dampaknya. Penjelasannya yaitu yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu berdampak ke penurunan produktivitas, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Itu yang terhadap di aspek ekonomi. Yang terus penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Ya, karena turunnya produktivitas, kualitas itu menjadi rendah. Kualitas barang itu menjadi rendah. Contohnya seperti karena jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk. Nah, itu contoh-contohnya seperti kayak gitu. Itu adalah ya kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Tuh, makanya ya karena korupsi ya jadi perbaikan apapun, kualitas yang mau diproduktif ya karena korupsi diambil sedikit jadinya kurangi itunya, jadi ya kualitasnya rendah gitu, dia gampang terus yang itu terus yaitu tetap di penurunan produktivitas yang menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapat dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pejabat dan pegawai pejabat yang bermain untuk mendapat keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Nah, itu dari pajak-pajak masyarakat
itu dikorupsi, ya jadinya ya turun, pendapatnya turun tuh, tapi yang didapat oleh masyarakat tidak layak. Nah itu dari sektor pajak. Terus yang ketiga yaitu meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Nah itu dampaknya di sektor ekonomi. Jadi banyak yang korupsi, jadinya ya hutang negara jadi banyak. Itu. Terus yang tadi dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang kedua yaitu dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Di dalam aspek sosial dan kemiskinan, yang pertama itu pengentasan kemiskinan, berjalan lambat, lemahnya koordinasi dan pendataan, perdanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Ya itu. Terus yang kedua yaitu demoralisasi. Masyarakat yang menjadi semakin masyarakat itu akan menjadi individualis, mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Karena mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Itu yang berdampak ke aspek sosial dan kemiskinan. Yang ada lagi yaitu yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses itu mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin pol. Terus yang keempat yaitu meningkatnya angka kriminalitas, korupsi, dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Nah itu dari dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu runtuhnya otoritas pemerintahan. Melindungi seseorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikator besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian sesuatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat mulai melukai nurani masyarakat, padahal mereka itu adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, malah sebaliknya melindungi yang salah. Terus yang kedua yaitu matinya etika sosial politik aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa ada unsur pemihakan. Seringkali harus mengalah integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun yang memberikan kemenangan. Itu. Terus yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. 1. Menguatkan pluralisasi. Maaf ya. Pluralisasi yaitu maksudnya itu merupakan sesuatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki, atau pluralisasi adalah pemerintahan yang diperintah atau dikendalikan oleh orang-orang kaya. Itu.
Yang kedua yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun yang terjadi sekarang adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah yang bentuk representasi rakyat. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintahan, legislatif, atau petinggi politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap penegak hukum. Yang pertama yaitu korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Ya jadi karena dikorupsi ya jadinya terhambat gitu aksesnya dan asetnya. Yang kedua yaitu korupsi juga memperlemah peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Terus yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Kalau rakyat gak percaya, yus acur negara ini. Terus dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Itu dampaknya. Yang pertama yaitu lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. Nah, itu. Aduh. Yang kedua yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri, efek yang sangat merusak yaitu kekerasan. Jadi karena ya faktor kemiskinan, faktor pasti melakukan tindakan yang di luar dugaan. Yang terakhir yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air dan udara. Nah itu ya dari korupsi ya, jadi yang buat penanganan ini jadi hilang. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup, kerusakan hutan. Hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai, air laut, dan juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Itu dampak-dampak yang setelah melakukan korupsi, yaitu dampaknya sangat besar. Makanya jangan korupsi, jangan belajar korupsi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada manfaatnya langsung angkut, lek gak ono alah ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, jangan lupa tonton lagi ya video selanjutnya. Oke, oke. Assalamualaikum.